penyakit-penyakit yang diharuskan mengkonsumsi obat tertentu dan di dalam obat itu Mm-mm. ada zat-zat yang dilarang Mm. seperti psikotropika atau Mm. narkoba gitu. Mm. Tapi dengan eh, dengan komposisi yang tepat seperti itu yang sudah dirumuskan oleh para ahlinya. Mm. Nah, bagaimana hukumnya untuk mengkonsumsi obat-obat yang di dalamnya ada zat seperti itu, Pak Kiai? Masalah obat ini sebenarnya ada kaidah yang seperti ini loh. Jadi ma min da'in wa illa wa illa walahu dawa. Sejatinya itu tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena Allah menurunkan penyakit, di situ juga ada obatnya. Hanya mungkin penemuan belum ditemukan obatnya itu apa dan lain-lain. Maka ilmu fikih itu menjelaskan bahwa ketika kita butuh obat dan obat itu tidak ditemukan, tidak ada sama sekali. Sehingga ketika tidak ditemukan obat, jalan satu-satunya adalah obat yang mestinya dilarang. Misalnya najis misalnya, ya, misalnya najis. Tidak ada obat lagi. Maka dalam keadaan ini secara fikih boleh. Namanya darurat. Tapi ya itu tadi, asalkan tidak ada mudarat, tidak berbahaya bagi orang itu. Itu boleh karena masuknya dalam kategori. Tapi kalau masih ada obat lain selain itu, hanya komposisinya misalnya pertimbangannya kalau ini mungkin untuk tingkat kesembuhan 70%. Kalau yang tidak ada campuran itunya mungkin 60% atau 65%. Takarannya seperti itu, maka tidak boleh menggunakan yang 70% obat yang itu. Karena masih ada pilihan yang lain. Nah ini sebenarnya gampang dan tinggal mengkiaskan atau menyamakan hal-hal yang lain. Makanya ada keterangan sejelas-jelasnya dan gamblang sekali oleh ulama fikih, seandainya ada orang itu kelaparan atau apa, bangkai yang ada pun boleh dimakan. Obat juga sama, hanya saja begini. Allah tidak menjadikan obat bagi orang muslim obat yang haram. Orang yang yang haram atau yang najis. Kalau orang itu betul-betul iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menemukan obat yang halal. Akan menemukan obat yang betul-betul sesuai dengan syariat. Itu insya Allah. Karena itu ada penjelasan, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika umatku itu sakit, maka Allah tidak menjadikan barang yang tidak boleh atau yang haram itu menjadi obatnya. Makanya ulama ahli fikih itu menjelaskan kecuali dalam keadaan darurat. Tapi insya Allah kalau orang itu betul-betul mencari yang halal pasti akan dikabulkan oleh Allah, akan menemukan obat yang halal. Kecuali ada pengecualian yaitu lain lagi. Nah ini ya, jadi ada kaidah yang harus kita pegangi. Selama kita masih ada yang lain selain obat itu yang dilarang, maka kita nggak boleh. Tapi kalau sudah tidak ada obat kecuali itu, maka bagaimana lagi? Itu namanya darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tidak masalah kalau memang itu. Sampai bangkai pun boleh. Jangankan hanya sekedar narkoba, yang lain pun boleh. Tapi yaitu tadi, sekedarnya saja. Syaratnya itu sekedarnya. Yang obat itu komposisinya berapa? Dosisnya berapa? Yang dibutuhkan saja, jangan berlebihan.